Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota 4 akan menjelaskan tentang peristiwa Geger Pacinan yang terjadi pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelum kelompok kami menjelaskan, tidak lengkap tentunya kalau kita tidak perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lia Muhtaratul Azizah dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 19. Saya Iqbal Benar Ramadan nomor absen 16. Saya Cuek Farah Aditya nomor absen 17. Dan saya Mas Wakil Jaya Kusuma nomor absen 20. Dan saya Layina Fitra Mahiroh nomor absen 18. Selamat menyaksikan. Nama saya Juan Farah Aditya nomor absen 17 dari kelompok 4. Saya di sini mau menceritakan tentang Geger Pacinan. Geger Pacinan sering dikenal sebagai tragedi angke merajut nama daerah di pesisir utara Jayakarta atau Sunda Kelapa. Angke sendiri konon berasal dari dua kata dalam bahasa Hokkien yang artinya merah dan yang berarti sungai. Alwi Sahab Betawi Queen of the East 2002-213. Dengan demikian angke dapat diartikan Sungai Merah. Semerah banjir darah kaum Tionghoa yang dibantai di Batavia pada tahun 1740. Peristiwa ini dimulai ketika saat itu di pusat VOC berada di Batavia yang dibangun di atas puing-puing kota pelabuhan Jayakarta sebelum dipindah lebih ke tengah atau wilayah Jakarta Pusat sekarang. Dengan Gubernur Jenderal VOC yang menjabat pada tahun 1737 yaitu Agrippan Falkenhayn. Pada saat Falkenhayn menjabat, populasi orang Tionghoa di Batavia meningkat pesat seiring luasnya perekonomian dunia. Great Russell Southeast Asia since 1800-1965-14. Gelombang ini hingga Adrian Ficker mengeluarkan atau memperlakukan kebijakan keras untuk mengurangi populasi etnis Cina di Batavia yang saat itu dianggap sudah terlalu banyak dengan cara membatasi kedatangan orang-orang Cina ke Batavia. Yang ingin tinggal di Batavia harus memiliki surat izin bermukim yang disebut Primes Brief atau surat pas. Dan mereka diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin tersebut dengan biaya 2 ringgit per orang. Namun dalam kenyataannya surat izin tersebut dijual dengan harga yang mahal karena adanya penyelewengan yang membuat sebagian orang-orang Cina tidak mampu memiliki surat tersebut. Karena banyak yang tidak mampu memiliki surat izin bermukim tersebut, sebagian orang Cina ditangkap oleh VOC dan yang lain melarikan diri keluar dari Batavia menuju kota-kota pantai utara Jawa seperti Pati, Rembang, dan Semarang serta membentuk gerombol untuk membentuk VOC. Kemudian orang Cina yang ditangkap kemudian dikirim ke wilayah koloni Belanda lainnya, termasuk Sri Lanka atau ke Afrika. Hingga orang Cina yang berada di Batavia mendengar kabar bahwa orang-orang Cina yang dikirim ke Sri Lanka atau Afrika Selatan dengan kapal yang sudah disiapkan dan dilempar ke laut sebelum tiba di tempat tujuan, menyebabkan atau mengakibatkan kepanikan bagi kalangan orang Cina di Batavia. Maka dengan segera mereka membentuk gerakan perlawanan terhadap pemerintah VOC. Film Gigi Remeling sesuai dengan buku Dalam Perang Cina dan Runtuhnya. Negara Jawa 1725 sampai 1743 menuliskan bahwa orang-orang Tionghoa itu berkumpul bersenjatai diri dan mulai menyerang unit-unit penting termasuk pabrik-pabrik gula. Pada bulan September 1740 situasi bertambah panas karena adanya insiden di Master Cornelis dan Tanah Abang. Orang-orang Cina membunuh 50 sergatu Belanda yang membuat Falkenhayn murka dan mengirim 1.800 tentara untuk membalasnya. Falkenhayn menggelar rapat darurat dengan Dewan Hindia pada 27 September 1740 dengan tujuan untuk membasmi gerakan yang mengancam stabilitas itu. Namun, Gustav Wilhelm Baron von Imhoff selaku ketua Dewan Hindia tidak setuju.
hingga akhirnya Val Imhoff terpaksa menyetujui cara Val Premier karena ancaman ternyata semakin nyata, apalagi setelah benteng Batavia dikepung oleh kelompok pemberontak Tionghoa itu. Pada tanggal 8 Oktober 1740, orang-orang Tionghoa dari wilayah sekitar Batavia, termasuk Tangerang dan Bekasi, turut bergabung dalam pemberontakan. Salah satu bentuk pemberontakan mereka adalah terjadinya kebakaran di Batavia, padahal jumlah mereka tidak kurang dari 10.000 orang. Menurut Thomas Stanford Raffles, 1830 dalam The History of Java mencatat 1789 orang peranakan Cina terbunuh dalam insiden ini. Pada tanggal 9 Oktober 1740, Falkenir mengerahkan pasukan militer yang besar dengan ratusan serdadu Belanda yang disebar untuk bertujuan membersihkan orang-orang Tionghoa di Batavia, baik yang menetap di dalam benteng maupun yang ada di luar tembok. Hingga aksi keji pun terjadi karena hampir seluruh orang Cina yang ditemukan, tua, muda, pria, wanita, bahkan bayi hingga lansia, dihabisi dengan membabi buta. Bahkan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit pun tidak luput dari pembantaian. Orang-orang Cina yang berhasil meloloskan diri kemudian melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Oi Panko atau yang dikenal sebagai Ki Panjang dengan julukan di Jawa menjadi Ki Sepanjang. Nama ini selalu dikaitkan dengan perannya dalam memimpin perlawanan di sepanjang pesisir Jawa. Hingga perlawanan orang-orang Cina terhadap VOC semakin meluas dan menumbuhkan kekacauan di berbagai tempat terutama di daerah pesisir Jawa. Perlawanan orang-orang Cina ini mendapat bantuan dan dukungan dari bupati di pesisir hingga Raja Pakubuwana II juga ikut mendukung pemberontakan orang-orang Cina tersebut. Serta polemik yang terjadi kian membesar, bahkan turut melibatkan kalangan lokal setelah beredar isu bahwa orang-orang Cina berencana memperkosa perempuan lokal, membunuh para lelakinya atau menjadikannya sebagai budak, yang membuat kaum pribumi dari berbagai suku yang ada di Batavia pun bergabung dengan VOC untuk membantai etnis Tionghoa. Dan Falkenir memanfaatkan situasi ini dengan menggelar sayembara. Ia menjanjikan hadiah besar untuk setiap kepala orang Cina yang berhasil dipancung. Kemudian ratusan orang Cina terkumpul dan ditangkap serta disembelih di halaman kota Batavia, termasuk para tahanan. Pembantaian berlangsung setidaknya hingga 22 Oktober 1740, belum termasuk rangkaian upaya pembersihan setelahnya. Berita yang beredar ini, jika tidak kurang dari 10.000 orang Cina tewas dan 500 orang lainnya luka berat, dan lebih dari 700 rumah warga Tionghoa dijarah dan dibakar oleh serdadu VOC maupun kaum pribumi. Aksi berdarah yang mirip genosida alias pemusnahan etnis ini kemudian dikenal dengan istilah Sisinenmoord atau pembunuhan orang Tionghoa. Selain penyebutan geger pacinan atau tragedi Angke dalam ungkapan atau sebutan lokalnya. Strategi perlawanan orang Cina kepada VOC dalam peristiwa geger pacinan pada tahun 1740. Yang pertama, sesuai dengan buku dalam Perang Cina dan Runtuhnya Negara Jawa pada tahun 1725 sampai dengan 1743 menuliskan bahwa orang-orang Tionghoa itu berkumpul, mempersenjatai diri, dan mulai menyerang unit-unit penting termasuk pabrik-pabrik gula. Yang kedua, pada bulan September 1740, terjadi insiden di Meester Cornelis, kini Jatinegara dan Tanah Abang, yaitu orang-orang Cina membunuh 50 serdadu Belanda. Yang ketiga, pada tanggal 8 Oktober 1740, orang-orang Cina dari wilayah sekitar Batavia, termasuk Tangerang dan Bekasi, turut bergabung dalam pemberontakan. Salah satu bentuk pemberontakan mereka adalah terjadinya kebakaran di Batavia dengan jumlah pasukan tidak kurang dari 10.000 orang. Yang keempat, orang Cina yang berhasil meloloskan diri dari peristiwa pembantaian dari VOC melarikan diri dan melakukan perlawanan di Jawa Tengah. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Oi Panko yang lebih dikenal dengan Ki Sepanjang. Yang kelima, perlawanan orang-orang Cina terhadap VOC semakin meluas dan menumbuhkan kekacauan di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. Yang keenam, perlawanan di Jawa mendapatkan bantuan dari bupati. Yang ketujuh, Raja Pakubuwana yang kedua juga ikut melakukan perlawanan. Yang kedelapan, beredar isu
bahwa orang-orang Cina berusaha memperkosa perempuan lokal, membunuh para lelakinya, atau menjadikannya sebagai budak, sesuai dalam buku Setiono tahun 2018 halaman 114.